Clash of Minds mempersembahkan Walter Veith, Martin Smith, Martin Luther, tahun 1517. Konsili Trent, tahun 1545. Luka Parah, tahun 1798. Kebangunan Besar Rohani, tahun 1844. Ensiklikal Rerum Novarum, tahun 1891. Konsili Vatikan II, tahun 1962. Paus Francis, tahun 2013. Ensiklikal Laudato Si Perawatan Rumah Kita Bersama, tahun 2015. Pandemi COVID-19, tahun 2019. Pemilihan Presiden Amerika Serikat, tahun 2020. Perang Rusia melawan Ukraina, tahun 2022. WhatsApp Prof 128, Pro-Life Pro-Choice, makna pekabaran tiga malaikat. Halo, dan selamat datang dalam episode lain, WhatsApp Prof. Halo, Walter. Hai, Martin. Apakah Anda baik-baik saja? Ya, ujian-ujian ketika dilihat sebagai alat pendidikan, akan menghasilkan sukacita. Pernyataan indah. Sekarang, mari kita membukanya dengan doa. Bapa Sorgawi, Engkau menjanjikan kami adanya ujian-ujian. Engkau juga berkata, Yesus telah mengalami semua hal itu. Jadi mengapa kami tidak? Kami memohon, kiranya Engkau menolong kami, melewati ujian-ujian ini. Dan berkatilah diskusi kami ini. Dan tolong para pemirsa, dicerahkan pikiran mereka, melalui Roh Kudus-Mu. Sehingga semua kita bisa melihat kebenaran. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Jadi, Martin, kita akan membahas mengenai hukum yang terbesar, hari ini. Mengapa kita membahas mengenai hukum yang terbesar? Karena, Anda ingat kita pernah membuat WhatsApp Prof. Di mana kita juga membahas topik permasalahan Roe melawan Wade. Dan adanya orang-orang yang menyalah tafsirkan apa yang kita telah katakan. Dan adanya orang-orang yang bersuara lantang. Hingga mengatai kami para pendusta, dan semua hal-hal aneh. Jadi menanggapi hal itu, kami ingin menegaskan. Mengapa pelayanan kita memiliki sudut tertentu yang tidak mesti selaras kepada sudut dari pelayanan lain. Itu benar, karena kita memiliki misi. Jadi arah yang Anda ambil ditentukan oleh banyak faktor. Dan setelah bertahun-tahun, saya tiba kepada kesimpulan bahwa ketika kita memusatkan perhatian kepada pekabaran tiga malaikat, maka kita sedang membahas inti permasalahan. Dan jika Anda benar-benar menelitinya, maka Anda sesungguhnya mencakup semua topik lainnya. Benar. Jadi, hukum yang terbesar, kita semua tahu apa itu hukum yang terbesar. Yesus telah mendefinisikannya begitu baik, dan sering dinyatakan di dalam Perjanjian Lama. Tetapi mari kita membahas terlebih dahulu diskusi yang lainnya. Dan melihat, hal apa yang bisa kita pelajari. Nah, kita telah melihat, adanya pemikiran yang beredar, karena cara kita menyajikan topik ini. Topik aborsi, dan adanya orang-orang yang begitu meyakini, tetapi dalam cara yang salah. Bahwa kita pro-aborsi, atau setidak-tidaknya Saya melihat, orang-orang itu menyalah tafsirkan banyak yang sudah kita katakan, atau kurangnya dari hal yang kita katakan. Iya, mereka tidak teliti kepada hal yang kita katakan. Jadi, mungkin kita harus memperjelas beberapa hal sehingga menjadi jelas bahwa ini sama sekali bukan serangan terhadap mereka yang memiliki ide-ide ini. Mari, kita sebut saja sebagai klarifikasi. Ya, karena ada beberapa orang yang menyalah tafsirkan. Ketika kita sedang membahas mengenai sempalan, mereka menerimanya sebagai hal yang membicarakan mereka. Mungkin kita harus mengklarifikasi beberapa hal, apa yang kita maksudkan. Karena saya pikir kita memiliki pemirsa yang lebih luas,
yang memahami apa yang kita bicarakan. Ya, tetapi perlu untuk mengklarifikasi kepada yang lain. Iya, dan ada beberapa orang yang baru mengenal iman. Jadi bagaimana mungkin, bahkan bagi mereka, untuk memahami semua nuansa dari apa yang kita katakan? Jadi kita harus, mungkin sedikit lebih berhati-hati dalam cara kita mengatakan sesuatu dan menjelaskan sedikit lebih banyak. Ketika kita membicarakan mengenai sempalan, kita sedang membicarakan kelompok yang meminta orang-orang agar meninggalkan persekutuan dari gereja Advent hari ke-7. Kita tidaklah membicarakan orang-orang di dalam, yang terganggu dengan masalah-masalah yang ada di dalam gereja Advent hari ke-7. Nah, apakah itu masalah-masalah yang membuat saya kesal? Ya, banyak. Banyak, dan daftarnya panjang. Kita bahkan sudah membahas mengenai topik-topik itu. Kami menyebutkannya, tetapi kami tidak menjelaskan secara rinci, kami tidak menyebutkan nama dan kami tidak membahas prinsip-prinsip mematikan. Dan kita hanya memusatkan perhatian kepada pekabaran 3 malaikat. Jadi kita mesti memberikan alasannya. Dan bagaimana hal ini berdampak kepada topik-topik permasalahan lainnya. Adalah penting, orang-orang memahami hal ini. Kita juga selalu menyatakan, jangan terlibat dalam politik. Jangan memihak. Jangan memihak, jangan ke kiri, jangan ke kanan. Jadilah pengamat. Jadilah pengamat. Tetapi ini tidak berarti Anda tidak mengamati hal yang terjadi di kiri, mengamati hal yang terjadi di kanan, di mana Anda sama sekali tidak setuju. Tetapi ketika mulai membuat hal-hal itu menjadi topik permasalahan, Anda mulai menjadikannya masalah politik. Atau masalah moral, masalah tertentu. Disitulah letaknya. Ketika beberapa hal condong secara moral, maka orang-orang berpihak. Dan hal yang sama terjadi dalam ruang lingkup politik. Dan adanya orang-orang yang merasa sangat terpengaruh oleh topik-topik tertentu. Sedangkan yang lainnya tidak terlalu terpengaruh. Ada yang merasa kekecualian kepada aturan, tetapi ada juga yang merasa tidak ada kekecualian untuk sebuah aturan. Kita sama sekali tidak terlibat ke dalam topik-topik semacam itu. Kita hanya memusatkan perhatian kepada pekabaran 3 malaikat. Dan kita mesti menjelaskan mengapa. Jadi, saya tidak mempunyai masalah dengan orang-orang yang menemukan kegiatan tertentu. Atau suatu topik permasalahan yang sangat bersifat menyerang. Dan yang mengeluh dan mengatakan, mengapa mereka merasa demikian. Tetapi mereka senantiasa merasa, semua orang mesti memahami mereka dan bergabung dengan mereka. Dan kita telah secara konsisten menolak untuk melakukan hal itu. Kita hanya berlandaskan kepada pekabaran 3 malaikat saja. Kita telah menyebutkan hal-hal ini. Tepat sekali. Dan itulah hal yang saya kembali ingin tegaskan, hal-hal ini yang akan diterapkan. Dicakup oleh pesan yang mereka ingin katakan. Tetapi tidaklah demikian. Benar. Nah, jika kita mengambil pekabaran 3 malaikat, dengan pekabaran malaikat yang pertama. Ini dimulai dengan, sembahlah Allah. Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Karena jam penghakimannya telah tiba, sembahlah Dia yang telah menciptakan langit, dan bumi dan laut dan segala mata air. Itu adalah pekabaran yang sangat penting. Jadi pekabaran malaikat yang pertama, mulai dengan Allah. Yakni siapa Allah sejati itu, dan yang memiliki otoritas. Benar, pekabaran malaikat yang kedua, dan yang ketiga, merupakan tambahan kepada pekabaran malaikat pertama. Itu merupakan perluasan, bagi penerimaan otoritas Allah. Nah, ketika kita melihat umat manusia, dan kita melihat bagaimana mereka bertindak. Tidak diragukan bahwa Allah tidak sekedar disalah-tafsirkan di dunia. Allah disalahpahami di dunia, dan adanya penentangan yang terang-terangan, dalam banyak tingkatan. Melawan otoritas Allah. Dan mari kita menyebut dosa dengan namanya yang tepat. Dosa memimpin kepada maut. Nah, Martin, saya dapat mengambil dosa tertentu apapun. Dan menjadi ciri khusus saya, dan saya bisa menceramahkan mengenai dosa itu.
Saya bisa membicarakannya, dan saya menghendaki semua orang di dunia memahami hal ini. Bahwa dosa ini begitu luar biasa buat saya, sehingga semua orang mesti bergabung dengan saya dalam perlawanan saya menghadapi masalah ini. Tepat seperti itulah yang terjadi, karena kembali, seperti yang telah kita katakan. Anda berpihak, atau Anda ditarik ke suatu pihak tertentu. Baiklah, dan ada orang lainnya, dengan dosa lainnya, yang dia sedang berjuang melawannya. Dan dia akan sangat kesal, jika Anda tidak mau memahaminya. Jadi, ada berapa banyak hal yang mesti kita tanggapi, yang ada kaitannya dengan dosa umat manusia? Sesungguhnya, tidak satu pun. Ya, sesungguhnya tidak satu pun. Tetapi saya tidak menentang, jika adanya orang-orang yang merasa sangat menggebu-gebu mengenai topik tertentu. Dan sesungguhnya, saya akan mendukungnya. Karena orang-orang mesti tahu, apa itu dosa. Jadi, marilah kita pertegas akan hal itu. Dan sekarang kita akan membahas hukum yang terbesar. Tetapi sebelumnya, mari kita melihat beberapa komentar mengenai topik yang terakhir dibahas. Dan melihat bagaimana orang-orang memikirkan mengenai hal itu. Tetapi sebelumnya, mari kita menjawab pertanyaan, mengapa kita memusatkan perhatian kepada pekabaran 3 malaikat? Jadi inilah latar belakang kita, kan, disinilah titik awal kita ya. Ya, ini merupakan intisari permasalahan. Ketika Anda terus berpaut kepada hal ini, Anda tidak akan terhisap, dan Anda akan senantiasa melihat gambaran yang lebih besar. Dan itulah hal yang kami kehendaki, menaruh gambaran yang lebih besar. Menyatukan teka-teki, sesuai nubuatan Alkitab. Nah, semua orang tahu kutipan ini. Tetapi kita akan mendiskusikan, mengapa kutipan ini sangat penting. Dalam pengertian khusus, para penganut Advent hari ke-7, telah ditempatkan di dunia sebagai para penjaga dan pembawa terang. Kepada mereka, telah dipercayakan peringatan terakhir, bagi dunia yang sedang binasa. Dalam diri mereka, bersinar terang ajaib dari firman Allah. Mereka telah diberikan suatu pekerjaan yang hikmat dan amat penting. Pemberitaan pekabaran malaikat ke-1, kedua dan ketiga. Tidak ada pekerjaan lain yang begitu penting. Mereka mesti tidak mengizinkan hal-hal lain, mengganggu perhatian mereka. Nah, kita sudah menampilkan kutipan ini di layar, berkali-kali. Martin, apa artinya? Anda jangan mengizinkan hal-hal lain mengganggu perhatian Anda. Hal itu mesti menjadi pusat perhatian. Nah, ada banyak jalan yang memimpin kepada pekabaran 3 malaikat. Dan adanya banyak hal yang bisa disertakan kepada hal itu. Tetapi intisari topik mesti menjadi fokus Anda. Di sini ada kutipan lainnya, dari buku Early Writings, saya melihat sebuah kelompok yang berdiri dengan penjagaan yang baik dan teguh. Tidak memberikan perhatian kepada mereka yang akan menggoyahkan iman yang mapan dari tubuh. Itu adalah pernyataan yang menarik. Jika berbicara mengenai tubuh, itu maksudnya berbicara mengenai gereja. Allah memandang mereka dengan pujian. Ditunjukkan kepada saya 3 langkah, pekabaran malaikat pertama, pekabaran malaikat kedua, dan pekabaran malaikat ketiga. Malaikat pendamping saya berkata, celakalah mereka, yang akan membuat penghalang atau mengacaukan pekabaran-pekabaran ini. Pemahaman sejati kepada pekabaran-pekabaran ini sangatlah penting. Saya menduga, banyak orang yang tidak berpikir betapa pentingnya pekabaran 3 malaikat. Ini adalah perkara hidup dan mati. Nasib jiwa-jiwa tergantung kepada cara bagaimana pekabaran ini diterima. Saya kembali dibawa melihat pekabaran-pekabaran ini, dan melihat bagaimana mahalnya, umat-umat Allah telah membeli pengalaman mereka. Pengalaman itu telah didapatkan melalui banyak penderitaan, dan konflik yang sengit. Allah telah memimpin mereka, dalam langkah demi langkah, hingga Allah telah menempatkan mereka, dalam landasan kokoh, yang tak tergoncangkan. Martin, kesitulah saya ingin melangkah. Tepat sekali. Itulah yang harus menjadi landasan engkau berdiri. Itulah landasan di mana saya berdiri. Ini tidaklah menyangkali landasan lainnya. Hanya inilah landasan, yang telah kami pilih. Jadi, Martin, kita telah menerima sejumlah komentar, mengenai ceramah kita yang terakhir, yakni kasus Roe vs. Wade, dan hal-hal yang menyertainya. Mari kita melihat, bagaimana beberapa orang menafsirkannya. Nah, ini bukanlah serangan kepada mereka. Beginilah cara mereka melihatnya. Jadi kita mesti membuat klarifikasi dan membahasnya. Benar. Suatu anggapan berlebihan yang luar biasa. Para pioner Advent hari ke-7, yang diejek dan diabaikan, mengenai masalah aborsi, yang mereka sebut sebagai pembunuhan anak, sama seperti topik perbudakan.
Dua hal itu merupakan kejahatan besar terhadap umat manusia, dan aborsi merupakan kejahatan yang sangat bersifat rasisme. Pembalikan dari kasus Rolawan Wade, bukanlah penggabungan gereja dan negara. Apa yang dia pikirkan? Suatu pandangan yang sangat sempit. Menyerahkan legalitas aborsi kepada negara, merupakan suatu pergerakan yang masuk akal. 4 hukum pertama, adalah tugas kita kepada Allah, dan 6 hukum terakhir, merupakan tugas kita kepada sesama manusia. Karena dosa, pemerintah sipil mesti turun tangan, ketika salah satu dari 6 hukum itu dilanggar. Negara tidak berhak dalam 4 hukum pertama dan tugas kita kepada Allah. Itu akan merupakan pelanggaran kepada kebebasan hati nurani kita. Bukanlah merupakan perkara hati nurani, untuk memutuskan apakah Anda melakukan pembunuhan atau tidak itu adalah kejahatan. Negara berhak turun tangan, ketika pembunuhan dilakukan. Perhatikan rekan-rekan, tidak seorang pun yang tidak berdosa. Nah, Martin ada sejumlah hal menarik mengenai komentar ini. Nomor 1, orang ini merasa sangat kuat kepada aborsi. Tetapi itu tidak berarti, saya, atau Anda atau kami juga tidak merasa kuat akan hal ini, benar. Itu adalah topik pertama. Mungkin kita harus mengklarifikasi. Ya, kita akan mengklarifikasi. Topik lainnya, seperti dikatakan di sini, aborsi adalah kejahatan yang bersifat rasisme. Nah, itu mungkin karena propaganda yang terus-menerus oleh media. Sehingga adanya pemikiran semacam ini. Engkau lihat, jadi inilah hal yang terjadi, ketika Anda terhisap ke dalam kancah politik. Nah, ini bisa saja begitu, adanya orang-orang yang memiliki agenda bersifat rasisme jika dikaitkan dengan aborsi. Tetapi apakah aborsi terjadi hanya di satu ras, atau ras lainnya, tidak jadi soal. Aborsi adalah tetap aborsi. Jadi adanya nada-nada politik di sini, yang sudah ditambahkan kepada pencampuran. Nah, kita tidak pernah mengatakan kasus Rolawan Wade adalah penggabungan gereja dengan negara. Nah, jika terjadi seperti itu bukanlah yang kami maksudkan. Nah, sekarang mari kita baca poin ini. Ini merupakan komentar lainnya yang dibuat. Saya pikir, poin yang dibuat Walter dan Martin adalah sama sekali bukan pro-aborsi. Dan pandangan kepada perundang-undangan itu, semestinya tidak dipalsukan oleh agenda gereja. Tidak peduli kepada topik permasalahannya. Jika undang-undang dibuat dalam nama agama, kepausan memiliki tujuan dalam menuntut kejanggalannya. Saya pikir, orang ini bisa menjangkau kurang lebih hal penting yang ingin kita katakan. Kita sedang membicarakan masalah ikatan simpati yang sedang dibuat. Yang pada akhirnya akan membawa kepada jerat pancing dengan umpan yang lezat. Nah, ada komentar lainnya, di mana pemirsa beranggapan, kita sama sekali berada di jalur yang salah. Kemudian orang itu kembali mendengarkan dengan teliti apa yang telah kita katakan. Kemudian dia menuliskan, saya telah meneliti ulang video ini, dan saya harus merubah hal yang saya dulu katakan. Nah, dulunya orang itu ada dalam gelombang yang sama, seperti pembicara yang sebelumnya. Pendeta Faith menyebutkan dalam pembicaraannya di menit 44:00 dan 40:00, di mana saya berpikir. Mencoba mengungkapkan kecenderungan yang sedang terjadi, di mana kita sedang bergerak setuju dengan tema dari kebijakan kepausan. Pendeta Faith tidaklah mengatakan bahwa menyetujui hal itu dalam poin aborsi. Itu sendiri adalah menggabungkan gereja dan negara. Saya pikir, dialognya agak tersamar, dalam cara-cara tertentu, dan mudah untuk disalahpahami. Sekurang-kurangnya, bagi orang lamban seperti saya, yang tidak terlalu cerdas dalam memahami hal-hal yang harusnya saya pahami. Nah, coba saya koreksi, orang ini sangat bagus. Itu adalah pesan yang dia sampaikan yang sekarang dia pahami. Ini adalah tepat, seperti hal yang kita yang coba katakan. Nah, Martin, kita tidak mesti membaca semuanya. Poinnya jelas, yaitu adanya ruangan untuk kesalahpahaman. Nah, apakah memang ada berbagai jenis dosa, atau dosa kecil yang menimpa umat manusia? Dosa adalah dosa, dan memimpin kepada maut. Nah, ada dosa-dosa tertentu, yang begitu mengerikan, sehingga Anda tidak bisa merenungkannya tanpa mengalami kengerian di dalam jiwa Anda.
Jadi, apakah ini merupakan hal yang mesti kita dalami? Ataukah justru kita mesti meneliti penyebabnya? Ya. Coba saya sederhanakan. Ada topik tertentu, di mana tidak ada wilayah abu-abu, sejauh yang berkaitan dengan diri saya. Dan ada juga topik-topik lainnya, yang memiliki wilayah abu-abu. Tetapi secara keseluruhan, itu tidak berarti, saya menyenangi hal-hal tertentu, karena adanya wilayah abu-abu. Nah, coba saya perjelas, saya tidak pro-aborsi. Dalam pengertian apapun, apakah ada wilayah abu-abu? Iya, ketika kehidupan ibu terancam, itu merupakan wilayah abu-abu. Apakah ada wilayah abu-abu lainnya? Nah, kita sering membacanya setiap waktu. Dan apakah Anda memegang pandangan ini, atau pandangan itu? Tergantung kepada pemahaman keseluruhan Anda mengenai topik ini. Nah, saya tidak akan melangkah ke sana. Itulah hal tepatnya. Kita tidak membahas detail tersebut. Itulah sebabnya, artikel yang kami tunjukkan. Kami menunjukkan, betapa menggelikannya beberapa hal itu. Contohnya, setelah lahiran, atau 7 hari setelah lahiran, Anda masih bisa melakukan aborsi. Jelas sekali itu menggelikan, sejauh yang menyangkut kepada saya. Nah, apa alasannya sehingga orang-orang mau melakukan aborsi? Nah, kita tidak akan membahas mengenai aborsi. Itu bukan topik kita, itu jatuh ke dalam tabiat luas, dari pemberontakan kepada Allah. Allah adalah pembuat kehidupan. Allah bukanlah pembuat kematian. Allah bukanlah pembuat kebingungan. Martin, mari kita ambil topik lainnya. Satu topik yang sangat mengganggu saya. Kita bisa saja membahasnya jika kita mau. Tetapi kita tidak akan membahasnya, melainkan akan memakainya sebagai contoh. Yaitu topik permasalah pedofilia, pelecehan seksual kepada anak. Pedofilia, di mana orang dewasa melecehkan anak-anak kecil. Bagi saya ini merupakan salah satu dosa paling keji, yang bisa dilakukan manusia. Dan jika saya harus tegas, maka saya akan tegas. Karena menurut pendapat saya, tidak ada wilayah abu-abu dalam pedofilia. Ini bersifat iblis. Ini betul-betul jahat, tidak ada bandingnya. Dan manusia telah tiba di satu titik, di mana mereka rela hati memaafkannya, dan mungkin di masa depan, memeluknya. Jadi, mari kita melihat video singkat ini. Orang-orang yang tertarik kepada hal-hal kecil, mengikuti sisi gelap dari kebenaran. Para sarjana mengatakan, pedofilia, sekarang merupakan suatu orientasi seksual, yang mesti diterima oleh anggota-anggota masyarakat. Kebanyakan kita merasa tidak nyaman ketika memikirkan mengenai pedofilia. Tetapi sama seperti pelaku pedofilia, kita tidaklah bertanggung jawab untuk perasaan-perasaan kita. Kita tidaklah memilih perasaan-perasaan itu. Tetapi kita bertanggung jawab kepada tindakan-tindakan kita. Dan kita mesti mengambil keputusan. Merupakan tanggung jawab kita untuk mencerminkan dan mengatasi perasaan negatif kita mengenai pelaku pedofilia. Dan untuk memperlakukan mereka dengan penghargaan yang sama, seperti kita memperlakukan orang-orang yang lainnya. Kita mesti menerima, para pelaku pedofilia merupakan orang-orang yang tidak memilih seksualitas mereka. Dan yang tidak seperti kebanyakan kita, mereka tidak bisa memilih secara bebas, ketika mereka ingin memilih suatu kehidupan yang benar. Kita mesti menerima bahwa pedofilia merupakan suatu tindakan memilih yang lebih disukai dalam seks. Kita mesti menerima bahwa pedofilia merupakan suatu tindakan yang lebih suka dipilih, dalam bidang seks. Nah, Paus baru saja berkunjung ke Kanada. Dan di sana, dia mengikuti misa. Dan dia juga meminta maaf, untuk penyalahgunaan seks kepada ratusan anak-anak oleh gereja. Nah, saya tidak mengatakan masalah ini hanya ada di dalam gereja Katolik. Ini merupakan masalah umat manusia. Nah, dari mana asalnya pemikiran dan ide itu? Itu datangnya dari setan. Setan menanamkan ide itu kepada umat manusia,
Dan Anda bisa mempraktekkan hal itu, atau Anda bisa menolaknya mentah-mentah. Apakah itu hanya diterapkan kepada para pelaku pedofil, atau juga diterapkan kepada dosa-dosa lainnya? Kepada dosa-dosa lainnya. Apakah itu juga bisa diterapkan bahkan kepada daya tarik perempuan dan laki-laki? Ya. Jika ada pemikiran yang tidak senonoh di dalam otak Anda, dari mana pemikiran itu berasal, dan siapa yang menanamkannya di dalam otak Anda? Setan yang melakukannya. Setan yang melakukannya. Dan Anda bisa memiliki pilihan, apakah mau mempraktekkannya atau tidak mau, tepat sekali. Ketika berkaitan dengan paham Katolik Roma, maka kita mencatat, di sini ada lebih dibandingkan denominasi lainnya. Wabah dengan gejala khusus ini. Mungkin karena posisi keras mereka tentang selibasi, tidak menikah. Ada lebih banyak jalan menuju pikiran yang diciptakan. Nah, tidak ada di dalam Alkitab bahwa para imam mesti tidak menikah, malah sebaliknya. Jika mereka tidak menikah, mereka tidak bisa menjadi bagian dari Sanhedrin. Jadi, semua topik ini memainkan peranannya. Dosa itu tetap dosa. Jika muncul pemikiran semacam ini di dalam pikiran Anda, maka Anda mesti menanganinya dengan tegas, sama seperti penyakit-penyakit lainnya yang ada dalam umat manusia. Benar. Itu berlaku untuk semua dosa-dosa. Jadi, apakah derajat dosa pedofilia yang Anda praktekkan hanya di dalam pikiran Anda, tetapi yang tidak dipraktekkan di luar, apakah itu bisa dibenarkan? Tidak bisa, karena jika ditaruh di dalam konteks, Yesus memberitahu Anda. Bahkan jika Anda membenci sesama Anda telah melakukan pembunuhan. Benar. Dan ketika Anda menginginkan seorang perempuan, maka Anda telah melakukan dosa perzinahan. Jadi, topik yang coba kita bahas di sini adalah dosa, yang merupakan masalah universal. Nah, dalam pandangan saya, pedofilia merupakan hal yang sangat menggusarkan hati saya. Tetapi saya tidak akan membuatnya menjadi topik utama, karena ini hanya sekedar gejala. Ini merupakan gejala dari masalah yang lebih besar. Dan jika kita tidak berusaha menyelesaikan masalah yang lebih besar itu, maka kita akan senantiasa dilingkupi dengan gejala. Asal mula, penyebab penyakit. Jadi, kita mesti mendiskusikan, mengapa kita berkonsentrasi kepada pekabaran 3 malaikat. Dan sekali lagi, untuk penegasan, tidaklah berarti bahwa kita tidak merasakan dengan kuat semua masalah ini. Betul sekali, seperti yang saya katakan. Saya dengan senang hati, membuat 1 atau 2 masalah ini menjadi topik utama. Dan saya mesti memeranginya, karena di mana batasannya, di mana Anda menarik garis. Bagaimana mengenai masalah rasial? Adanya pihak-pihak, ambil contoh negeri kita. Di sini kita berbincang secara berterus terang. Ada pihak-pihak pada 2 sisi dari garis berwarna, di negeri kita, Afrika Selatan, yang merasa sangat tersinggung mengenai keadaan. Dan saya bisa memahami alasannya mengapa, dari 2 pihak itu. Apakah kita akan berpihak dalam topik permasalahan ini? Tidak. Karena, kembali, adanya gejala dari masalah yang lebih besar. Dan karena kita tidak berpihak, tidaklah berarti kita tidak melihat adanya tindakan salah, atau adanya orang-orang yang dicederai oleh permasalahan itu. Benar. Kami tidak ingin terlibat, kami beranggapan segala bentuk rasial dari paham rasialisme, bukan berasal dari Allah. Ya, bukan berasal dari Allah. Oleh satu darah, Allah telah menciptakan bangsa-bangsa. Dan ini sangat jelas dinyatakan oleh Alkitab. Mari kita ambil posisi sayap kanan yang sangat ekstrim. Dan melihat daftar keluhan-keluhan. Banyak dari keluhan-keluhan itu dibenarkan. Mari kita ambil posisi sayap kiri yang sangat ekstrim. Dan melihat keluhan-keluhan mereka. Banyak dari keluhan-keluhan itu dibenarkan. Akankah kita membuatnya menjadi topik utama? Tidak. Mengapa ada keluhan-keluhan ini? Dan mengapa sikap-sikap ini memimpin kepada rasa benci, dan rasa benci memimpin kepada agresi?
Dan agresi memimpin kepada pembunuhan sesama Anda. Benar. Jika Anda terhisap kepada permasalahan dan menjadikannya topik utama, ini akan jauh menjadi lebih sulit. Dan nanti kita akan membuat bagian yang membahas mengenai mengasihi sesama manusia. Jadi, apa solusi untuk semua ini? Anda harus jauh di atas topik permasalahan. Anda harus memanjat jauh di atasnya. Dan jika Anda tidak melakukannya, maka Anda akan ditelan oleh satu ideologi, atau ideologi lainnya. Betapa mudahnya membawa suatu bangsa ke arah yang tertentu. Nah, ini merupakan rencana selama berabad-abad. Dan apakah ini berhasil? Ini berhasil. Dan bagaimana dengan rezim Nazi, seluruh bangsa? Apakah paham Nazi ini sudah mati? Tidak. Ini masih hidup dan ada dalam berbagai faksi. Paham komunisme. Bagaimana dengan paham komunisme? Mereka melakukan cara yang tepat sama. Untuk membawakan cara berpikir yang seragam. Dan penguburan paham individu. Baiklah, jadi kita akan membahas topik, mengapa munculnya masalah ini di awal. Nah, ketika Anda kembali ke Taman Eden, ini merupakan hal sepele, bahwa Hawa memakan buah larangan. Tetapi lihat akibatnya. Semua permasalahan yang ada sekarang ini, benar, mengapa Hawa mau memakan buah larangan itu? Karena Hawa tidak mengikuti otoritas yang sejati. Hawa menyerah kepada hal yang lebih, dari sekedar yang Allah telah berikan. Siapa yang menanamkan pemikiran itu, ke dalam pikiran Hawa? Musuh. Benar. Dan apa yang Hawa lakukan ialah, suatu ketidakpercayaan dan pengingkaran kepada hal yang Allah telah katakan. Itulah yang menjadi pokok permasalahan. Jadi pengambilan buah larangan, hanya sekedar akibat dari suatu pemikiran yang dilatih. Yang menyangkali hal yang Allah katakan, benar, ya. Jadi, marilah kita melihat intisari dari pekabaran 3 malaikat. Dan mari kita menelitinya, dari permulaannya. Jika kita membaca kitab Ulangan, ada dalam banyak ayat. Di sini, kita hanya mengambil beberapa ayat saja. Kitab Ulangan 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Kitab Ulangan 11 ayat 1, haruslah engkau mengasihi Tuhan, Allahmu, dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia. Dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya dan perintahnya. Merupakan suatu perintah, agar kita mengasihi Tuhan, Allah kita. Nah, Martin, jika saya menemui gadis yang saya impikan, dan berkata kepadanya, kau harus mencintai aku. Itu akan seperti pesona, benar. Itu akan seperti robot yang mencintai Anda. Saya pikir, saya akan menghadapi segala macam persoalan. Nah, ketika saya dulu masih seorang ateis, ini membuat saya kesal. Karena saya pikir, siapa Allah itu, ingat ini pada masa itu, khawatir ada yang salah paham lagi. Untuk memerintahkan mengasihi, Anda tidak bisa memerintahkan untuk mengasihi. Dan mengapa Allah memerintahkan kita untuk mengasihi Allah, sejauh hingga yang harus melebihi kasih kita kepada hal lainnya? Beberapa orang bisa berkata, ini paham legalisme. Ya, baiklah, mengapa Allah berkata, engkau mesti mengasihi Tuhan, Allahmu, dengan sepenuh hatimu, jiwamu, dan kekuatanmu. Kau harus mengasihi Allah. Nah, pertama-tama, kita mesti memahami apa itu kasih. Ya, ini hal sangat penting, bagian dari perintah. Mungkin ada konsep salah mengenai apa itu kasih. Ya, saya pikir demikian. Baiklah, mengapa merupakan hal yang sangat penting bagi Allah? Sehingga Anda mesti mengasihi Allah, ini merupakan pertanyaan yang sangat penting. Karena bisa jadi, Allah adalah pribadi yang mementingkan dirinya sendiri, yang menginginkan semuanya bagi dirinya. Atau mungkin adanya motif yang jauh lebih tinggi, di mana saya dalam keadaan berdosa, tidak memahaminya. Saya mesti membuat pergeseran pemikiran itu, di dalam hidup saya. Baiklah, jika kita melihat Ulangan 11 ayat 1,
adanya sesuatu yang ditambahkan di sini. Haruslah engkau mengasihi Tuhan, Allahmu, dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya dan perintahnya. Apakah perintah-perintah dan hukum kepada Allah berkaitan kepada kasih? Ya, ini tidak dapat dipisahkan. Anda tidak bisa menceraikannya, benar, ya. Baiklah. Maka apapun yang telah Allah ucapkan, ketetapan, peraturan dan perintahnya, adalah berkaitan dengan kasih. Ini tidak bisa dihilangkan. Jadi, apakah Allah adalah penguasa sewenang-wenang, karena Anda mesti melakukan semua hal ini dan mengasihi Allah? Tidak, kalau itu pemikiran Anda. Anda harus rubah, karena salah. Anda salah memahami Allah. Anda salah memahami Allah. Baiklah, maka Anda mesti mengasihi Tuhan, Allahmu. Dan Anda mesti mematuhi segala hal yang Allah katakan. Mari kita lanjut. Ulangan 11 ayat 22. Sebab jika kamu sungguh-sungguh berpegang pada perintah yang kusampaikan kepadamu untuk dilakukan. Dengan mengasihi Tuhan, Allahmu, dengan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya dan dengan berpaut padanya. Ini sangat jelas. Baiklah, sebab jika kamu sungguh-sungguh berpegang kepada semua perintah yang kusampaikan kepadamu, untuk dilakukan. Dengan mengasihi Tuhan, Allahmu. Dengan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya dan dengan berpaut padanya. Apakah Allah bersifat mementingkan dirinya? Tidak. Dan jika itu menjadi pemikiran Anda, maka ubahlah. Ubahlah. Anda mesti memahami Allah. Anda mesti memahami kasih. Anda mesti memahami, mengapa perintah, ketetapan dan peraturan tidak dapat dipisahkan dari kasih Allah. Anda mesti memahami hal-hal itu. Jika tidak, Anda akan menemukan masalah. Dan Anda bisa melampiaskan dengan Allah sebagai sasarannya. Benar. Saya pernah melampiaskan perasaan itu. Saya sangat membenci Allah, karena menurut saya, jika kita tidak melakukan kehendak Allah, Dia akan melemparkan kita ke neraka untuk masa kekekalan. Itulah Allah, yang saya anggap pada masa lalu saya. Dan anggapan saya itu hancur berantakan. Itu hilang dan saya tidak mau beranggapan seperti itu lagi. Saya 100% salah dalam anggapan saya itu. Mari kita melihat ulangan 30 ayat 6. Dan Tuhan, Allahmu, akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu. Sehingga engkau mengasihi Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Itu suatu pernyataan yang luar biasa. Baiklah, mari kita melihat apa yang disertakan dengan kalimat sehingga engkau mengasihi Tuhan, Allahmu. Allah akan mengubahkan hati Anda. Bisakah Anda melihat, ini merupakan intisarinya, bukan topik permasalahan yang kita bicarakan. Melainkan adanya kekurangan suatu hal. Adanya kekurangan dalam hubungan kita kepada Allah. Yang membawakan kemungkinan dari semua topik permasalahan ini, tidak peduli betapa kejinya atau tidak ada artinya topik permasalahan itu. Tepat. Saya pernah mendengar sebuah khotbah dari seorang pendeta kita, yang berkata, 10 hukum Allah, merupakan bagian dari perjanjian, itulah sebabnya ditaruh di dalam tabut perjanjian. Jika Anda mengambil loh 10 hukum Allah itu, keluar dari tabut perjanjian, maka Anda hanya memiliki hukum-hukum tetapi tidak hubungannya. Maka itu menjadi paham legalisme. Maka dari situlah dimulainya segala permasalahan. Baiklah, nah, Martin, jika Anda mengambil hukum itu keluar, apakah masih ada tutup pendamaian di atasnya? Tidak ada. Jadi, ketika Anda mengeluarkan loh batu 10 hukum itu, keluar dari tabutnya, maka sesungguhnya, 10 hukum itu bisa memimpin kepada maut. Tepat sekali. Karena Anda tidak ditutupi oleh tutup pendamaian. Dan segala sesuatunya menjadi berantakan. Apakah mungkin, Anda bisa memodifikasi 10 hukum, guna memenuhi keperluan Anda? Apakah ada gereja yang telah melakukan hal itu? Baik gereja Katolik pada mulanya, maupun kemudian diikuti oleh gereja Protestan, melakukannya. Baiklah, mari kita lebih meneliti hal ini. Allah akan mengubah hati Anda. Itu yang Allah janjikan di sini. Allah akan mengubah hati Anda, agar Anda mengasihi Tuhan, Allahmu. Dan mengapa ini sangat penting, yaitu, agar Anda dapat hidup. Jika Anda tidak memiliki kombinasi ini, akibatnya Anda akan mati.
Jadi, Martin, apakah ini sangat penting bagi kita membuatnya benar? Ya, ini adalah sebuah hubungan. Dapatkah saya memaksakan kasih? Dapatkah saya memaksakan kepatuhan kepada 10 hukum Allah? Anda bisa memaksakannya, tetapi itu akan memutuskan hubungan itu. Benar. Jadi ini tidak bisa jalan. Tidak. Karena itu, bisakah saya mengundangkan 10 hukum Allah? Nah, salah satu hukum bisa. Negara memiliki kewajiban untuk mengundangkan 10 hukum, seperti, janganlah kamu membunuh, sebagai contohnya. Bisakah negara mengatur dengan perundangan, pikiran kita? Tidak bisa. Jadi, ketika saya membenci saudara saya, berarti saya telah melakukan pembunuhan. Jadi, negara memiliki ruang lingkup terbatas, dalam bisa melakukan perundangan. Tepat sekali. Dan ada juga hal lainnya, yang tidak bisa diundangkan sama sekali. Tetapi tidaklah berarti, itu tidak bisa diundangkan. Dan jika mereka mengundangkan, sebagai contoh, kasus Rolawan Watt, dan seterusnya. Maka itu tidaklah berarti, saya anti perundang-undangan, melainkan saya anti dosa. Benar. Dan ini juga memimpin kepada penggenapan nubuatan. Ya. Baiklah, kita mesti menelitinya lebih mendalam. Jadi kita seharusnya mengetahui apa artinya ketika dikatakan, untuk mengasihi Tuhan, Allah kita. Kasih adalah kata yang sangat kompleks. Dan kita mesti membicarakannya, dengan Anda melakukannya sepenuh hati. Jika tidak, maka Anda tidak mengasihi. Nah, di dalam kitab Mazmur 97 ayat 10. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Jadi, ada hal yang terjadi di dalam pikiran. Yaitu, ketika Anda mengasihi Allah, maka secara otomatis, Anda mulai membenci dosa. Semua kejahatan. Semua kejahatan. Tidak peduli, jenis kejahatan apapun. Bahkan memandang, dapat menjadi dosa. Dan bahkan sebelum Anda menyadarinya, tingkah laku dari seseorang. Pandangan mata seseorang, akan memberitahu Anda, apakah itu pandangan dari seseorang, yang telah mengakui kebenaran Kristus. Atau apakah itu pandangan yang memiliki bayangan gelap, baiklah. Dia, yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya, akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Ini adalah janji yang indah. Jadi, ketika Anda mengasihi Tuhan, maka Anda akan membenci kejahatan. Martin, jika Anda dalam level apapun, menentang kejahatan. Anda mengalami tekanan rekan, agar melakukan kejahatan. Anak-anak sekolah, apakah mereka senantiasa dibombardir oleh tekanan teman sebaya, jika mereka memakai obat-obatan? Bukankah mereka menginginkan yang lainnya juga turut serta, tidak ada orang yang mau berdosa sendirian? Itu benar. Jika ada penyelewengan, mesti ada orang yang melakukan kompetisi. Sejauh mana penyelewengan itu bisa dilakukan? Tetapi jika Anda mengasihi Allah, maka Anda akan membenci dosa. Dan Allah yang akan memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya, dan akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Allah akan memberikan jalan kelepasan. Tetapi, tidaklah berarti, Anda tidak akan dibombardir. Kitab Amsal 8 ayat 13, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Apakah ini mungkin sinonim? Takut akan Tuhan, akan memimpin Anda membenci kejahatan. Kasih akan Tuhan, akan memimpin Anda kepada membenci kejahatan. Benar. Nah, apakah artinya takut akan Tuhan? Menghormati, akan otoritas. Menghormati Allah, karena Dia layak. Jadi, ketika Anda menghormati Allah, Anda akan membenci kejahatan, Anda akan membenci kesombongan, Anda akan membenci arogansi. Anda akan membenci segala jalan kejahatan. Anda akan membenci mulut yang berdusta. Karena Allah membenci semua itu. Dan ini menjadi hal yang Anda benci. Semua kejahatan ini, baiklah. Nah, adanya orang yang mempercayai, ketika Anda hidup di dalam zaman kejahatan ini, maka Anda mesti mengisolasi diri dari kejahatan ini. Henoh hidup di tengah-tengah kejahatan. Meskipun demikian, Henoh tidak tercemar oleh kejahatan. Karena kejahatan telah menjadi hal yang dia benci. Itu adalah poin yang mesti kita raih. Nah, kembali. Kita tidak akan mengidentifikasi semua bentuk kejahatan dan membicarakannya secara terperinci.
karena inilah intisari permasalahannya. Itulah sebabnya, dosa memiliki cengkeraman kaki, karena perintah yang pertama telah diabaikan. Sekarang, marilah kita melihat apa perkataan Yesus. Di dalam kitab Matius 22 ayat 37, Yesus berkata, "Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Di sini Yesus sedang mengutip kitab Ulangan, benar, ya. Matius 22 ayat 38, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Matius 22 ayat 39, dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Matius 22 ayat 40. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi, mengasihi Allah, dan mengasihi sesamamu manusia, menjadi kesimpulan dari hukum Allah. Itulah yang dikatakan, benar, ya. Tetapi Yesus mengatakan, hukum yang pertama dan yang terbesar adalah mengasihi Allah. Tetapi kemudian, Yesus berkata, hukum yang kedua, adalah sama seperti hukum pertama. Tetapi ini tetap yang kedua. Karena Anda tidak bisa melakukan yang hukum yang kedua, jika Anda tidak memiliki hukum yang pertama. Tepat sekali. Definisi sejati dari kasih hilang, jika Anda tidak melakukan hukum yang pertama. Anda mesti memiliki hukum yang pertama, karena Allah lah yang memampukan Anda untuk memiliki hukum yang kedua. Baiklah, jadi ada dua loh batu. Dan kasih kepada Allah, diringkaskan di dalam loh batu pertama. Apakah hal itu sedang diserang di dunia? Ya, dan kita telah membahas begitu banyak ceramah tentang topik itu. Jadi otoritas Allah disisihkan di dunia. Ini adalah kejahatan besar. Karena sekali saja Anda menyisihkan otoritas Allah, maka Anda sedang mendengar ular. Ular berkata, apakah memang Allah berkata demikian? Ular berkata, wah, tidak seperti itu. Pasti Allah bermaksud yang lainnya. Jadi, mempercayai ular memimpin kepada penderitaan yang kita alami. Apakah itu memimpin kepada kelonggaran moralitas? Ya. Apakah kelonggaran moralitas memimpin kepada aborsi? Ya. Tepat sekali. Jadi Anda bisa menelusuri semua dosa kepada landasan ini. Harap jangan salah paham. Inilah sebabnya mengapa kita berkonsentrasi kepada pekabaran 3 malaikat. Ada alasannya mengapa. Nah, kita banyak berbicara mengenai Sabat. Benar. Nah, ada orang yang berkata, bagaimana mungkin Anda berkata? Apakah Anda pergi ke gereja di hari Minggu, atau di hari Sabtu? Sangat jauh kaitannya dengan permasalahan aborsi atau pedofilia. Nah, nanti kita akan lihat alasannya. Jangan terburu-buru. Baiklah, kepada dua hukum ini, bergantung kitab Taurat dan nabi-nabi. Yesus bahkan menjabarkannya lebih lanjut. Dalam kitab Matius 10 ayat 37, Yesus berkata, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Astaga, itu adalah pernyataan yang paling mementingkan diri, yang bisa dibaca dari orang mana saja. Jika Anda tidak lebih mengasihi aku, dibandingkan Anda yang lebih mengasihi istri Anda atau anak Anda, maka Anda terkena kutuk. Bagaimana jika kita membalikkan pernyataan ini? Mari kita coba. Jika Anda tidak lebih mengasihi aku, dibandingkan kepada bapa dan ibu Anda, pada akhirnya Anda akan menempuh jalan licin menurun kepada dosa. Jika kita membalikkan pernyataan ini, maka jika Anda mengasihi aku, maka pastilah Anda mengasihi ayahmu dan ibumu dan saudaramu. Dan Anda akan bisa mengasihi mereka, tidak peduli apapun yang mereka bisikkan ke telinga Anda. Anda akan mampu membedakan hal yang benar dan hal yang salah, karena Allah akan memampukan Anda. Adalah teramat penting. Anda lebih mengutamakan Allah. Barulah Anda bisa mengasihi ayahmu, bisa mengasihi ibumu, bisa mengasihi anakmu laki-laki, bisa mengasihi anakmu perempuan. Bahkan jika mereka menempuh jalan sesat. Benar. Arti sejati kasih akan kita alami jika kita melakukan hal pertama, yaitu mengasihi Allah. Anda bisa menafsirkan hal apapun ini, dengan tiba kepada kesimpulan, bahwa Allah merupakan pribadi yang paling mementingkan diri di alam semesta. Atau jika Anda benar-benar mempelajarinya, Anda bisa tiba kepada kesimpulan, dan diharapkan bisa tiba kepada kesimpulan,
yaitu jika Anda tidak mengutamakan Allah, maka Anda akan terkutuk dan mengalami akibat dosa. Di dalam Yohanes 14 ayat 15, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." 1 Yohanes 2 ayat 4, "Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran." Kita telah memakai ayat ini berkali-kali. Ayat ini menunjukkan betapa menipunya dosa itu. Jika Anda tidak mengasihi Allah, Anda tidak bisa menuruti hukum Allah. Anda bisa saja memiliki peraturan yang bisa Anda paksakan, tetapi Anda tidak mematuhinya, karena jika Anda mengasihi Allah, bahkan pikiran Anda akan dijagai. Tepat sekali, sama seperti yang Anda pernah katakan, bisa saja ada perintah jangan membunuh. Tetapi pikiran Anda masih bisa melakukannya. Ya. Nah, kita tidak akan memasuki wilayah abu-abu. Tetapi kita mengambil kegiatan apapun itu yang menyeleweng dari rencana asli Allah. Kegiatan apapun itu yang menyeleweng dari rencana asli Allah yang mula-mula, dan mencoba memakainya sebagai dalih. Dengan berkata, saya memang lahir dengan sifat ini. Atau saya tidak bisa mengendalikan cara berpikir saya. Ini akan menimbulkan masalah besar. Jika Anda lebih mengutamakan Allah, maka segala hal bisa kembali selaras kepada prinsip-prinsip Allah. Itu merupakan pernyataan yang sangat penting. Ketika Anda melakukannya, Anda akan menjadi selaras. Baiklah, mari kita lanjut. Mengapa Allah memiliki hak untuk menceritakan semua hal ini? Mari kita lihat. Judulnya, Tuntutan Allah. Kitab Yesaya 45 ayat 18. Sebab beginilah firman Tuhan, yang menciptakan langit. Dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya. Apakah itu bagian dari pekabaran malaikat yang pertama? Ya. Mirip sekali, sembahlah Dia, yang menciptakan, dan yang menegakkannya. Dan Ia menciptakannya bukan supaya kosong, tetapi Ia membentuknya untuk didiami, akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Ini adalah pernyataan yang sangat dahsyat. Memang. Dan Anda di awal bertanya, mengapa hari Sabat lebih penting dari masalah aborsi? Mari kita membahasnya. Jangan terburu-buru, Martin. Anda menjadi kurang penyabar hari ini. Mari kita menahan diri. Baiklah, hal yang sangat penting di sini, Allah kita adalah Allah pencipta. Allah adalah pencipta Anda. Nah, Martin, ketika saya melihat topik ciptaan, di mana Yuval Noah Harari menjadi penasehat bagi Klaus Schwab, yang mengatakan, kita bahkan lebih besar dari Allah, karena kita bisa menciptakan kehidupan. Bukan hanya kehidupan organik, melainkan juga kehidupan elektronik, artificial intelligence. Kita bahkan lebih besar dari Allah. Saya gemetar ketika memikirkan hal menyedihkan seperti itu. Kehidupan organik begitu rumit, yang hanya Allah saja yang bisa menyatukannya bersama-sama. Kemudian, ketika kita membicarakan mengenai AI dan semua hal ini, apakah yang mereka pakai? Mereka memakai hal yang sudah ada, kekuatan alam. Siapa yang menaruh kekuatan alam? Allah sedang mentertawakan pernyataan mereka yang menggelikan. Tetapi, saya tidak akan pergi ke arah sana, karena akan mendapat cacian dan celaan. Saya senang, Anda tidak pergi ke arah sana, karena sudah ada pembahasan mengenai ciptaan dan evolusi. Memang itu topik pembahasan yang layak. Saya tidak menentang akan hal itu. Ini mencakup keseluruhan kebenaran, dan memang orang-orang menyoroti Anda akan topik itu. Banyak percobaan yang berusaha menggiring saya ke suatu topik tertentu. Jangan membahas pekabaran 3 malaikat. Tetapi jika kita tidak melakukannya, kita kehilangan poinnya. Baiklah, mengapa Allah menciptakan bumi? Allah menciptakan bumi bukan untuk tidak ditempati. Akulah Allah, dan tidak ada yang lainnya. Akulah Allah pencipta. Aku yang menciptakan dunia ini. Aku menciptakan bumi agar ditempati. Ditempati oleh siapa? Anda dan saya. Jadi, apa yang Allah inginkan
Allah menginginkan suatu relasi, hubungan. Dengan memakai cara siapa? Cara Allah. Apakah Allah berhak mengatakan hal itu? Allah berhak dan mengetahui yang terbaik. Baiklah, jadi Allah memikirkan semua hal ini. Nah, ketika Anda memandang kepada alam, dan melihat keindahan alam, dan Anda melihat adanya saling ketergantungan di alam, dan semua keindahan dan keserasian yang ada di alam, apakah yang Anda pikirkan mengenai Allah? Allah mengetahui yang terbaik. Allah mengetahui yang terbaik. Jadi, Allah menciptakan bumi ini agar ditempati, dan Allah menetapkan landasan, dan menetapkan peraturan. Bagaimana berlakunya? Jika Anda tidak menyukainya, tidak menginginkan, maka Anda bebas untuk tidak turut serta. Maka Anda lenyap. Kemudian Anda mesti menerima akibatnya, yaitu hilang lenyap. Kitab Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Baiklah, Allah tidak hanya memerintahkan kita agar mengasihi Dia. Allah memberitahu kita memang Dia mengasihi kita. Dan Allah akan membuat kita bisa mengasihinya. Jadi ini merupakan suatu relasi yang sangat berbalas-balasan. Jadi, Allah menciptakan kita untuk suatu sebab. Allah menginginkan agar bumi ini ditempati. Bukan hanya sekedar tempat bermain, melainkan juga sebagai sebuah relasi. Dan relasi ini adalah kasih. Baiklah, kita akan mendefinisikan hal itu. Karena itu, kehidupan kekal memiliki persyaratan. Kitab Ulangan 30 ayat 19, Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Garis mendasarnya, tuntutan Allah, aku menciptakan bumi. Aku menciptakan segala sesuatunya. Aku menciptakan Anda. Aku menghendaki suatu hubungan dengan Anda. Aku mengasihi Anda. Tetapi ada hal-hal tertentu yang mesti Anda lakukan, agar memenuhi persyaratan. Bagi hidup kekal, di dalam ruang lingkup ini. Untuk membuat hubungan ini berjalan. Benar, tetapi jika Anda tidak menyukainya, maka Anda bisa kembali ke asal Anda, yakni kekosongan, nihil. Itulah yang menjadi tuntutan Allah. Ambil itu atau tinggalkan itu. Nah, Allah bisa saja menjadi monster, dan Anda pergi meninggalkannya, tetapi Allah bisa menjadi suatu pribadi yang paling heran, ajaib, penuh kasih. Paling berbelas kasihan, di seluruh semesta alam. Dan sukacita Anda akan sungguh luar biasa, dan mengapa Anda mau menghentikannya? Itu terjadi, ketika Anda hanya mendengar nasihat palsu. Nah, bagaimana cara Anda mengakui tuntutan Allah? Jadi, Allah memang memberikan tuntutan. Dan Allah berkata, ini adalah status quo. Aku telah menciptakan engkau. Aku telah memberimu rumah yang indah. Aku menghendaki suatu hubungan denganmu. Dan hubungan itu mesti dilandaskan kepada kepercayaan, penghargaan dan kasih. Dan sekarang aturan-aturannya ialah mengakui tuntutan Tuhan, seperti di dalam kitab Yesaya 56 ayat 6. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan. Dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku. Ini sungguh luar biasa, jadi semua orang mesti mengenal Allah ini. Dan mereka mesti bergabung dengan Allah. Dan ketika melakukan hal itu, mereka mesti mencintai nama Tuhan. Nah, sebelumnya dikatakan, Anda mesti mengasihi Allah. Dan sekarang, Anda mesti mencintai nama Tuhan sebagai tabiatnya. Jadi Anda mesti mempelajari tabiat Allah, dan Anda mesti mengambil keputusan, saya menginginkan ini. Anda mesti mencintai tabiat Allah. Dan Anda ingin menjadi hambanya. Dan Yesus berkata, aku tidak lagi menyebut kamu sebagai hamba, melainkan saudaraku laki-laki, dan saudaraku perempuan. Bukankah itu luar biasa, ya?
Semua orang, wah mengapa ada Sabat di sini? Martin, mengapa Allah mencantumkan hal itu? Karena itu merupakan tanda hubungan, relasi. Baiklah, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku. Nah, perjanjian Allah merupakan dokumen legal. Ini merupakan dokumen, di mana dua pihak mengambil keputusan untuk rezim khusus. Dan Allah membuatnya sangat jelas. Aku adalah penciptamu, dan di sini ada peraturan-peraturan. Di sini kamu akan tinggal, kita akan memiliki suatu relasi. Dan jika kamu tidak menyukainya, silakan ambil keputusanmu sendiri. Anda bisa memilih, ini adalah persyaratan agar bisa menerima perjanjian. Di sini ada persyaratan-persyaratan, yang bisa membuat Anda keluar dari perjanjian. Anda bisa memilih, apakah itu tidak adil sebagai pencipta? Tidak. Ini merupakan hak Allah. Allah yang membentuk peraturan. Dan dalam keseluruhannya, Allah senantiasa memprakarsai hal ini. Baiklah, nah, mengapa Allah mengkaitkannya dengan Sabat? Kaitannya apa? Sabat dengan perjanjian dengan keputusan Anda untuk mengadakan suatu relasi perjanjian. Dan relasi kasih dengan Allah. Bisa saya menjawabnya? Ya. Suatu pengakuan di mana kita ingin mengadakan suatu hubungan dengan Allah. Iya. Jadi Allah telah membuat Sabat sebagai tanda. Seperti di dalam kitab Yehezkiel, bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Dengan kata lain, akulah Tuhan yang menolong Anda di dalam pikiran Anda, untuk membenci kejahatan. Benar. Dan dengan menyucikan Sabat, aku akan membentuk relasi itu. Dan Sabat menjadi tanda, bahwa Anda menerima otoritas Allah. Karena, kita baru saja membaca, Allah menciptakan langit dan bumi, laut dan segala mata air. Apakah itu ada di dalam pekabaran malaikat yang pertama? Ya. Apakah itu ada di dalam hukum Sabat? Ya. Itu sama. Jadi, bisakah Anda memisahkan hukum Sabat dari pekabaran malaikat yang pertama? Tidak bisa. Anda tidak bisa untuk tidak menyucikan hari Sabat, jika Anda mengasihi Allah. Baiklah, Martin, jika sekarang Anda menyucikan hari Sabat, apakah sekarang menjadi persoalan hari? Apakah hari Rabu, hari Kamis, hari Minggu, atau hari Senin, atau hari Sabtu? Tidak. Seperti yang Allah katakan, hari ketujuh itulah hari Sabat. Jika Anda berkata, ya, kepada hal ini berarti, otoritas Allah adalah teramat penting bagi saya. Saya akan menerimanya. Ular memanjat ke pohon dan berkata, saya telah mengubahkannya ke hari Minggu. Ayo sucikan Sabat saya akan menguduskan kamu, saya akan memberikan upacara, saya akan memberimu sakramen, dan saya memastikan engkau akan mendapat hidup kekal. Jadi apa yang mesti saya katakan? Tidak, terima kasih. Karena perintahmu bertentangan kepada perintah Allah. Engkau memberitahu aku. Saya mesti mengikuti otoritasmu, dengan menyucikan hari pertama di dalam pekan. Sedangkan Allah berkata, saya mesti mengikuti otoritasnya, dan mengakuinya dengan menyucikan hari ketujuh dalam pekan. Jadi, saya menerima otoritas Allah ketika saya menyucikan hari Sabat. Ini bukanlah perkara rumit. Dan Allah berkata, akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Kemudian Allah berkata, jika engkau menerima hal ini, dan bergabung dengan Tuhan, untuk mencintai tabiat Tuhan. Dan engkau menguduskan hari Sabat, sebagai tanda luar, pertobatanmu, maka aku akan mengajari engkau untuk membenci dosa. Jadi jika Anda menyucikan hari Sabat, agar selamat, Anda kehilangan poinnya. Mungkin saya mesti mengklarifikasi, takutnya ada yang salah paham kepada saya. Ketika saya berkata, tidak mungkin mengasihi Allah, tanpa menyucikan Sabat. Ini mesti dalam urutan yang benar. Jika Anda ingin menyucikan hari Sabat, agar selamat. Ini tidak benar. Hubungan, relasi, harus ada terlebih dahulu. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak mengetahui hal ini? Kita sudah pernah membahasnya berkali-kali. Masa ketidaktahuan kita, Allah tidak memperhitungkannya. Kita tidak perlu membahas hal itu. Ini adalah topik permasalahannya, Anda tidak bisa memisahkan hari Sabat, karena ini merupakan tanda otoritas Allah. Hari Sabat merupakan tanda antara aku dan bangsa Israel untuk selama-lamanya. Dan untuk orang-orang asing, yang menggabungkan diri mereka guna menyucikan Sabat. Yesaya 56 ayat 6-7, dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia. Ini adalah Anda dan saya, Martin. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku.
Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Yesaya 56 ayat 8. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Ini bersifat universal. Ini berlaku untuk seluruh umat manusia. Tidak peduli dari mana asal Anda. Sabat merupakan topik permasalahan otoritas. Nah, Martin, kita juga mesti mengklarifikasi, apa itu kasih? Karena orang-orang tidak memiliki konsep, akan apa itu kasih. Saya pikir Hollywood telah melakukan pekerjaan yang bagus. Mereka melakukan pekerjaan bagus, dengan memberi sisi lain dari kasih, yang memimpin Anda kepada dosa. Kenyataannya, hal terbaik untuk hal itu, adalah dengan mengikatkan batu kilangan di lehernya dan dibenamkan ke laut. Dan dosa mesti menjadi hal yang benar-benar dosa. Nah, apa itu kasih? Petrus mesti belajar apa itu kasih. Apakah kamu mengasihi aku, lebih dari semua orang-orang ini? Setelah Petrus menyangkali Yesus, 3 kali. Bukan saya, Tuhan, saya akan pergi ke ujung dunia. Saya tidak akan pernah meninggalkan engkau. Lalu Yesus datang kepada Petrus, dan berkata, apakah engkau mengasihi aku, Agapeo? Dan Petrus menjawab, engkau tahu, aku mengasihi engkau, Phileo. Petrus, apakah engkau mengasihi, Agapeo, aku, lebih dari semua orang-orang ini? Engkau tahu Tuhan, bahwa aku mengasihi engkau, Phileo. Dan yang ketiga kalinya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku, Phileo? Dan Petrus menjadi teramat sedih. Lalu Tuhan mulai mengurangi. Karena Petrus telah menunjukkan, dia tidak mampu memberikan kasih yang tidak mementingkan diri. Nah, orang-orang Yunani tidak menganggap agapeo sebagai bentuk tertinggi kasih, melainkan eros. Sebagai bentuk kasih tertinggi, ini sama sekali tidak disebutkan di dalam Alkitab. Ini bukan tempatnya. Eros adalah cinta penuh nafsu antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Sekarang ini, sudah ada frase ulangnya. Tapi saya tidak akan membahas hal itu. Jadi, garis mendasarnya ialah, Petrus menyadari tidak memiliki kasih semacam ini, agapeo. Petrus tidak pernah menyadari apa itu kasih agapeo. Sampai dia menjadi gagal dengan kasih yang dia miliki. Petrus gagal dalam kasihnya itu, karena dia tidak memiliki kasih itu. Tetapi akhirnya, Petrus tiba kepada kasih itu. Ya, itulah sebabnya ketika belakangan, Anda membaca mengenai pengalaman Petrus dan cara dia menanganinya. Petrus menyebutkan tangga yang mesti Anda daki. Tambahkan kepada iman Anda, kebaikan. Dan dia memberikan daftar panjang, dan diakhiri dengan kasih agapeo. Jadi dengan kata lain, Petrus mengetahui kemana kita mesti berjalan. Ini adalah sesuatu yang sangat ilahi. Kita tidak bisa menggapai kasih ini, agapeo. Hanya Allah yang bisa memberikannya kepada Anda. Sama seperti di dalam ayat-ayat yang disebutkan sebelumnya, Allah yang melakukan pekerjaan itu dari dalam hati. Benar. Jadi apa itu kasih, Martin? Mari kita membaca kutipan. Dari tulisan Roh Nubuat, buku Kisah Para Rasul, Acts of the Apostles. Kasih Kristus bukanlah suatu perasaan yang berubah-ubah, melainkan suatu prinsip hidup, yang mesti dinyatakan sebagai suatu kuasa yang tinggal tetap di dalam hati. Jika tabiat dan perilaku gembala menjadi perwujudan dari kebenaran, yang dia beritakan, Tuhan akan memberikan meterai persetujuannya kepada pekerjaannya. Gembala dan kawanan dombanya akan bersatu, dipersatukan oleh pengharapan bersama mereka di dalam Kristus. Jadi, Martin, kasih itu bukan perasaan, melainkan suatu prinsip. Dan sekali saja, prinsip ini dipraktekkan, maka akan tercipta persatuan. Apakah kita memiliki persatuan, sekarang ini? Tidak. Anda begitu berapi-api. Apa yang salah dengan Anda? Kita tidak memiliki persatuan. Ya, karena jika ada persatuan, tugas akan telah diselesaikan. Tugas akan telah diselesaikan. Kita akan berhenti saling menyalahkan, saling merendahkan. Kita akan seperti orang-orang yang membangun tembok kota Yerusalem, dengan satu pedang di satu tangan. Dan sendok tembok di tangan lainnya, dan kita membangun tembok. Ada lubang di tembok. Naiklah ke tangga dan naik ke tembok. Naiklah ke tembok.
Ada prinsip yang lebih besar, yang sedang dipertaruhkan di sini. Kasih tertinggi bagi Allah dan kasih tidak mementingkan diri, satu kepada lainnya. Ini merupakan karunia terbaik yang Bapa Sorgawi kita bisa berikan. Kasih ini, bukan sekedar dorongan hati, melainkan prinsip ilahi, suatu kuasa yang tetap. Hati yang belum disucikan, tidak bisa menghasilkan kasih ini. Hanya di hati, di mana Yesus memerintah, kasih ini bisa ditemukan. Kita mengasihi Allah, karena Allah, terlebih dahulu mengasihi kita. Di dalam hati, yang sudah diperbarui kasih karunia ilahi, kasih merupakan prinsip berkuasa di dalam tindakan kita. Ini mengatur tabiat, menguasai dorongan hati, mengendalikan hawa nafsu, dan meninggikan kasih sayang. Kasih semacam ini, yang ada di dalam hati, membuat manis kehidupan, dan memberikan pengaruh yang membangun kepada orang-orang sekitar kita. Martin, apakah kasih semacam ini, melimpah ruah, di gereja kita, belum ada? Kita lanjut. Kasih sejati adalah sebuah prinsip yang tinggi dan kudus, yang sama sekali berbeda dalam sifat, dari kasih yang ditimbulkan oleh dorongan hati. Yang tiba-tiba mati, ketika diuji dengan sangat keras. Kasih adalah tanaman dalam pertumbuhan ilahi. Ini mesti diperkuat dan dipupuk. Hati yang berbelas kasihan, tulus, kata-kata yang penuh kasih, akan membuat keluarga berbahagia dan memberikan pengaruh kuat yang membangun, kepada semua orang yang berada di ruang lingkup pengaruh mereka. Martin, jika saja kita mau memusatkan perhatian kepada hal ini, akan terjadi perubahan besar. Saya suka kepada kata, pengaruh yang membangun. Ini bisa membawa Anda keluar dari kebohongan ini, dan membawa ke tempat yang lebih tinggi. Jika kita berkubang di septic tank, dan menangisi septic tank, bagaimana bisa kita mencapai tingkatan ini? Tidak bisa. Anda tidak bisa. Jadi, hubungan dan kepercayaan yang Anda miliki di dalam Allah, penghargaan yang Anda miliki bagi Allah, penghargaan Anda kepada keilahian Allah, penghargaan Anda kepada kapasitas Allah sebagai Allah pencipta, penghargaan Anda kepada peraturan Allah mengenai kehidupan yang benar-benar masuk akal. Itulah permasalahan yang sedang dipertaruhkan. Ya, jadi, pekabaran malaikat pertama berkata, sembahlah Allah dan muliakanlah Dia, karena penghakiman akan segera dimulai. Dan ini memang sedang berlangsung. Memang sedang berlangsung. Dan pekabaran malaikat yang kedua berkata, Babel sudah rubuh. Mengapa? Karena mereka membuat peraturan mereka sendiri. Karena mereka tidak melakukan hal yang Allah katakan. Mereka mengambil hukum itu, keluar dari tabut perjanjian, sehingga tidak ditutupi oleh tutup pendamaian. Bahkan ada yang melemparkan hukum itu ke keranjang sampah, dan bahkan tidak memiliki hukum. Jadi buat apa tutup pendamaian bagi mereka? Ini sungguh menggelikan. Jika Anda menyisihkan Allah, maka Anda mengalami suatu keadaan mengerikan di dunia, yang semua kita menangisinya di setiap tingkatan yang ada. Apakah ini permasalahan aborsi? Apakah ini permasalahan pedofilia? Apakah ini permasalahan perpecahan rasial? Apakah ini permasalahan gender, jenis kelamin? Apakah ini mengenai merendahkan gender yang lain? Apakah seorang laki-laki merendahkan seorang perempuan, atau seorang perempuan merendahkan seorang laki-laki? Atau tidak menghargai tubuh manusia? Semua permasalahan ini. Bahkan juga ada permasalahan di antara orang-orang dalam kepemimpinan. Ya. Nah, apakah ini berarti Anda tidak bisa membicarakan masalah dosa? Tentu saja, Anda mesti membicarakannya. Tetapi jika Anda mengabaikan penyebabnya, maka Anda akan selalu menghadapi masalah. Jadi, kasih sejati melawan hawa nafsu. Kita bisa saja memfrase ulang, kasih sejati melawan Hollywood. Wah, bagus sekali. Kasih bukanlah suatu hal yang tidak masuk akal. Kasih tidaklah buta. Kasih itu murni dan kudus. Nah, saya bisa menambahkan sesuatu di sana, yang selaras dengan Alkitab. Kasih menutupi banyak dosa. Jika saja, saya mau untuk memusatkan perhatian kepada banyaknya pelanggaran semua orang yang ada di sekitar saya akan menjadi orang yang paling mendominasi, berpikir bersifat Farisi, di bumi. Jika saya memiliki kasih Allah,
maka saya akan memiliki belas kasihan untuk kelemahan-kelemahan. Tapi bukan untuk alasan, dalih. Bukan. Karena, ingat ketika Allah berkata kepada Musa, aku akan membiarkan kemuliaanku berlalu di hadapanmu. Dan Musa berkata, Tuhan itu pemurah, dan semua kata-kata sifat yang indah-indah. Tetapi yang tidak sekali-kali membiarkan orang yang bersalah. Kita tidak bisa memisahkan keadilan dan belas kasihan. Aku memiliki belas kasihan. Dan kadang kala Tuhan mengizinkan keadaan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak bisa berkata, kami lebih baik dari orang lain. Karena mungkin, malah kita lebih buruk dari orang lain. Jadi, saya selalu mengambil contoh, adanya orang yang berjalan ke gereja. Yang memakai anting hidung, anting bibir, dan anting lainnya, yang ada. Memakai tato dari atas hingga ke bawah. Dan Anda berkata, wah, ngapain orang itu ada di gereja saya? Orang itu datang ke gereja, karena adanya seruan minta tolong. Benar, pernah ada orang datang kepada saya, dan berkata, jadi, apakah Anda akan menyalahkan saya, karena seluruh tubuh saya ditutupi oleh tato? Lalu saya berkata kepada orang itu, adanya orang yang membawa parutan di dalam. Dan adanya orang yang membawa parutan di luar. Tetapi semua kita memiliki parutan. Jadi, bagaimana cara kita memperlakukan orang-orang, bagaimana cara kita berinteraksi satu sama lain? Apakah kita akan mengikuti arus dan menyebut orang pendusta, karena mereka tidak melihat, tepat seperti apa yang kita lihat? Atau mungkin, mereka tidak mengungkapkan pendapat mereka sekuat, seperti Anda, ya? Nah, misalkan saja, Martin, saya harus menghadapi seseorang yang telah melakukan aborsi. Jadi bagaimana sikap saya kepada orang itu? Bagaimana cara saya menghadapi orang itu? Anda mesti menanyakan pertanyaan, sebelum saya melakukannya. Bagaimana cara Allah menanggapinya? Ya, karena jika Anda menempatkan diri Anda ke dalam skenario ini, orang itu berjalan masuk ke gereja, dan Anda merasa diri lebih baik. Menyerukan kuat-kuat, betapa salahnya tindakan itu. Maka bagaimana Anda bisa menolong orang ini? Ya, saya mengenal seseorang di dalam keluarga saya. Yang sama sekali mengasingkan diri dari masyarakat. Dalam keseluruhan hidupnya. Karena ketika perempuan ini masih muda. Dan ini terjadi bertahun-tahun lalu. Jadi permasalahannya jauh lebih ketat, dibandingkan sekarang. Mengalami aborsi, karena perempuan ini sangat takut. Apa nanti kata orang tua, atau ayahnya? Jika ditemukan, dia memiliki hubungan, sebelum pernikahan. Dan ternyata ketika aborsi dilaksanakan, bayinya kembar. Perempuan ini, tidak pernah memaafkan dirinya. Sama sekali tidak pernah memaafkan dirinya. Hingga tiba di saat kematiannya. Nah, jika kita memiliki kasih Allah, kita bisa menyelesaikan masalah itu. Dan jika orang itu bisa melihat Allah dan menerima kasih Allah dan pengampunan Allah, maka dia bisa saja menyelesaikan permasalahannya. Nah, adanya orang-orang yang terus membawa dosa-dosanya, meskipun dia sudah mengakuinya. Ini sama seperti menggali mayat anjing, berkali-kali, yang sudah dikuburkan. Menangisi kenyataan, bahwa anjing itu sudah dikuburkan. Sekali saja, Anda telah mengakui dosa Anda, dan pergi meninggalkannya. Maka jangan terus berkutat di dalamnya. Jangan ambil dari Allah, karena Anda sudah diampuni, sama seperti timur, jauh dari barat. Dan jangan memberi kesenangan kepada setan. Dengan tidak mempercayai Allah, atas pengampunan yang sudah diberikan. Tetapi kita tidak membahas hal itu, karena itu akan berkepanjangan. Jadi, kasih itu masuk akal. Kasih tidaklah buta, kasih itu murni dan kudus. Tetapi hawa nafsu dari hati yang belum diperbarui, merupakan suatu hal yang sama sekali berbeda. Sementara kasih yang murni, akan menyertakan Allah dalam semua rencananya, dan yang akan sangat selaras dengan roh Allah. Hawa nafsu akan membabi buta, tergesa-gesa, tidak masuk akal, melepaskan semua batasan. Dan akan membuat objek dari pilihannya, menjadi berhala. Dalam perilaku dari seseorang yang memiliki kasih sejati, kasih karunia Allah akan nampak. Kesederhanaan, ketulusan, moralitas, dan agama akan menandai setiap langkah menuju penyatuan di dalam pernikahan.
Orang-orang yang dikendalikan oleh nilai-nilai itu, tidak akan terbawa ke dalam masing-masing masyarakat. Dan kehilangan minat menghadiri pertemuan doa dan pelayanan keagamaan. Semangat mereka bagi kebenaran, tidak akan mati. Karena dilalaikannya kesempatan dan hak istimewa, yang Allah secara bermurah hati telah memberikannya kepada mereka. Martin, jika Anda memiliki kasih sejati kepada Allah, pastilah Anda memiliki kasih sejati untuk saudara-saudara seiman Anda. Dengan kesalahan-kesalahan mereka, apakah Allah mengasihi Anda, meskipun Anda melakukan kesalahan-kesalahan? Tetapi sekarang, Anda menjadi tak bersalah, benar. Anda tanpa dosa, ya. Anda memiliki seseorang yang senantiasa mengingatkan Anda, saya pikir Allah secara bermurah hati memberi Anda. Seseorang yang senantiasa mengingatkan kita akan kesalahan-kesalahan kita. Adalah begitu mudah untuk melihat kesalahan-kesalahan orang lain, dibandingkan melihat kesalahan-kesalahan diri sendiri. Ya, jadi, kadangkala Anda mesti dipaksa mengingat kelemahan diri Anda, sehingga Anda bisa belajar memberi belas kasihan kepada kelemahan orang lain. Dan Anda bisa saja mengalahkan suatu hal. Tetapi yang sedang berjuang dengan hal lainnya, sedangkan orang lain, bisa mengalami kebalikannya. Dan Anda akan menyalahkan orang itu. Jangan, kita harus senantiasa berbelas kasihan. Kasih itu, yang tidak memiliki landasan yang lebih baik, akan bersifat keras kepala. Buta dan tidak bisa dikendalikan. Apakah kita melihat hal ini di dunia? Ya. Mengapa? Karena mereka telah mengabaikan kasih kepada Allah. Ya, hukum yang pertama, itu yang menjadi intisarinya. Kehormatan, kebenaran, dan setiap kuasa agung pikiran kita, diletakkan di bawah perbudakan hawa nafsu. Orang yang terikat kepada rantai hawa nafsu ini, seringkali menjadi tuli, kepada suara akal sehat dan hati nurani. Tidak ada argumentasi ataupun himbauan, yang bisa memimpin dia melihat jalannya yang salah. Apakah masyarakat membuat dalih bagi dosa? Ya. Sekali saja, masyarakat membuat dalih untuk dosa, apakah akan lebih berlanjut dengan membuat perundang-undangannya? Ya. Martin, kemana kita pergi? Pekabaran 3 malaikat. Sembahlah Allah, takutlah akan Allah, hormati Allah, karena Allah adalah pencipta, dan adanya penghakiman yang tiba. Jangan pergi, mengikuti cara Babel. Jangan. Karena Babel akan berkompromi dengan dosa. Babel akan mendefinisi ulang apa itu dosa. Babel akan memberitahu, dosa adalah pemisahan dari Allah. Bukan, dosa menjadi sebab pemisahan dari Allah. Jangan terbawa-bawa, Babel sudah rubuh, sudah rubuh. Babel sedang menuangkan anggur, doktrin palsu. Dan jangan mau menerima tanda binatang. Tanda binatang adalah lawan dari tanda Allah, atau meterai Allah. Dan itu ada di dalam pekabaran malaikat yang pertama. Benar, dan ada dalam hukum Sabat. Itu yang menjadi meterai Allah. Akulah Tuhan, Allahmu, karenanya aku memerintahkan engkau untuk menyucikan hari Sabat. Ini merupakan meterai Allah, dan tanda binatang, merupakan lawannya, yaitu penyucian hari Minggu. Karena tanda binatang berkata, jangan ikuti Allah. Jangan percaya kepada Allah untuk keselamatan. Aku akan memberi engkau keselamatan, dengan cara saya. Dan itu merupakan pilihan. Dan jika Anda tidak membuat pilihan yang benar, maka yang sisanya tidak bernilai. Jadi kasih sejati bukanlah suatu hawa nafsu yang kuat dan berapi-api. Malah kebalikannya, kasih itu tenang dan dalam sifatnya. Kasih sejati memandang di luar hal yang nampak, dan hanya tertarik kepada kualitas saja. Kasih sejati itu bijaksana, dan bisa memilih, dan pengabdiannya adalah nyata dan tetap tinggal. Kasih, yang diangkat dari ruang lingkup hawa nafsu dan dorongan hati, menjadi hal rohani. Dan dinyatakan di dalam kata-kata dan tindakan-tindakan. Seorang Kristen mesti memiliki kelemah lembutan yang disucikan. Dan kasih, di mana tidak ada sifat tidak sabar atau persungutan. Perilaku kasar mesti dilembutkan oleh kasih karunia Kristus. Sudahkah Anda mendengar debat politik akhir-akhir ini? Martin, apakah terjadi perilaku kasar dan tidak nyaman dilihat? Persungutan dan tidak sabar. Saya pikir, mayoritas umat manusia seperti itu. Jadi di mana intisari masalah? Kasih kepada Allah. Paham sentimental mesti diwaspadai ibarat penyakit kusta. Imajinasi. Paham sentimental kekurangan kasih, mesti diwaspadai, ibarat penyakit kusta. Semua ini ada dalam produksi Hollywood.
Banyak sekali, laki-laki dan perempuan di zaman dunia sekarang, kekurangan nilai-nilai kebaikan, karena itu suatu perhatian besar diperlukan. Orang-orang yang mempertahankan tabiat yang baik, meskipun mereka kekurangan kualitas lain yang diinginkan, bisa memiliki nilai moral yang sejati. Dan Anda tidak bisa memiliki tabiat itu, jika Anda tidak mengutamakan Allah. Ini merupakan hukum yang pertama dan terbesar. Ini merupakan intisari dari pekabaran 3 malaikat. Dan itu juga menjadi alasan, ketika Anda berkhotbah. Hukum-hukum Allah, Anda tidak bisa memisahkannya dari kasih Allah, karena merupakan tabiat Allah. Itulah sebabnya, ketika Anda memahami hal itu, bagaimana bisa orang memberitahu Anda mesti mengkhotbahkan kasih Kristus, dan bukan paham legalisme ini? Ini sama sekali diselewengkan. Mari kita melihat loh batu yang kedua, karena ini sama seperti loh batu yang pertama. Tuntutan dari perintah, hukum, terbesar yang kedua. Di dalam kitab Imamat 19 ayat 17, dikatakan, janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu. Tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Ini nampaknya terlihat hampir bertentangan. Jadi Anda mungkin tidak membenci saudara Anda. Tetapi Anda dapat memberitahu dia apa yang benar dan apa yang salah ketika dia melakukan sesuatu yang salah secara khusus. Tetapi Anda tidak boleh membencinya. Dalam kitab 1 Yohanes 3 ayat 14, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Bagaimana bisa Allah mengatakan hal itu? Karena Anda telah mengabaikan hukum yang pertama, maka Anda tidak mampu melakukan hukum yang kedua. Dan mengabaikan hukum yang pertama. Memimpin kepada maut. Benar. Dan satu-satunya pribadi yang bisa mengubahkan pikiran Anda, dan memberikan belas kasihan ini, hanyalah Allah saja. Di dalam kitab 1 Yohanes 4 ayat 20, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah, yang tidak dilihatnya. Martin, apakah mungkin mengasihi saudaramu, tetapi Anda tidak menyukainya, ya? Ya, ini sangat mungkin. Untuk tidak menyukai seseorang. Nah, Martin, mengapa adanya orang-orang tertentu, yang Anda tidak menyukainya? Hal apa yang membuat Anda tidak menyukai mereka, perilaku mereka, apapun yang mereka lakukan? Nah, hal yang mereka lakukan. Berasal dari apa? Dari hal yang mereka percayai. Baiklah. Jadi, ketika Anda menemukan seseorang, yang Anda tidak suka, itu mesti membuat Anda kepada kasih yang lebih besar. Nah, kasih yang lebih besar tidak ada, kecuali Dia yang menyerahkan nyawanya. Mengapa Anda tetap seorang pendosa? Jadi, kenyataan Anda tidak menyukai orang itu, harus tetap membuat Anda memiliki perasaan kasih. Nah, Allah telah memberi kita keluarga. Allah telah memberi kita anak-anak. Adalah sangat mudah, untuk tidak menyukai hal yang dilakukan anak-anak Anda. Dan kemudian, ketika anak-anak Anda itu, keras kepala akan hal ini. Adalah mungkin, Anda tidak lagi menyukai mereka. Tetapi dapatkah hal itu menyangkali kasih? Tidak bisa. Sama sekali tidak bisa. Kitab 1 Yohanes 4 ayat 21. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Ini adalah pemberian. Contoh hal ini, ketika saya merenungkannya, adalah ketika Yesus tergantung di salib. Yang berkata, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Baiklah, nah, kita sudah mendapatkan semua ayat-ayat ini. Nah, seperti yang baru Anda katakan, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mari kita kembali ke ayat pertama. Engkau harus tidak membenci saudaramu di dalam hatimu, melainkan engkau harus berterus terang menegur sesamamu itu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Anda bisa menegur hal salah yang mereka lakukan. Tetapi Anda tidak boleh menyalahkan saudaramu, melainkan mesti mengasihinya. Jadi, bagaimana sikap kita kepada saudara-saudara seiman kita di gereja, Martin, telah menjadi kebiasaan untuk menghantam orang-orang yang ada di dalam gereja. Dan itu merupakan hal yang cenderung dilakukan orang-orang.
Tetapi Anda harus menentang dorongan hati semacam itu. Benar, jadi di sini ada kutipan dari tulisan Roh Nubuat yang akan menyimpulkan pembahasan kita. Mari kita melihatnya. Anda akan menemui banyak masalah di dalam kehidupan kekristenan Anda yang dikaitkan dengan gereja. Sama seperti Paulus yang memiliki daftar panjang perkara-perkara yang menimpa kepadanya. Dia pernah dilontari batu, dan masih banyak hal lainnya. Dia pernah terdampar di pantai. Pernah mengalami kapal pecah, dan dipukuli, dan akhirnya dia mengatakan, semua karena saudara seiman. Tetapi itu menjadi hal manis di dalam kehidupannya. Nah, di dalam kehidupan saya juga memiliki daftar panjang dengan saudara seiman. Dan pernah ada kesempatan, di mana perasaan saya tidak baik, jika bisa dikatakan demikian, dari pikiran-pikiran saya. Dan hal ini memerlukan introspeksi serius, dan juga doa yang serius. Agar bisa memilah-milah, saya tidaklah mengatakan saya sudah sempurna, melainkan sedang mengupayakannya. Saya dalam proses pelaksanaan. Jadi, adanya masalah-masalah yang akan kita temui di dalam gereja. Lalu ada pernyataan, jangan mencoba terlalu keras mengubahkan saudaramu. Jika Anda melihat, mereka tidak sesuai dengan persyaratan Allah, jangan menyalahkan mereka. Jika mereka melakukan provokasi, jangan membalas. Ketika hal-hal dikatakan membuat kita marah, tenangkan jiwa Anda dari kemarahan. Anda mesti bekerja bagi orang-orang yang salah, dengan hati yang berserah, yang dilunakkan oleh Roh Allah. Dan biarkan Tuhan yang bekerja melalui Anda, sebagai agennya. Serahkan beban Anda kepada Yesus. Anda merasa bahwa Tuhan mesti turun tangan, di mana setan sedang berjuang untuk menguasai jiwa-jiwa. Tetapi Anda hanya bisa melakukan hal yang Anda bisa lakukan, di dalam kerendahan hati dan kesederhanaan. Dan meletakkan pekerjaan rumit, hal-hal kompleks ke dalam tangan Allah. Ikuti petunjuk di dalam firman Allah. Dan biarkan hasil perkara itu, hanya di dalam hikmat Allah saja. Setelah mengerjakan apa yang bisa Anda lakukan guna menyelamatkan saudara Anda, berhentilah merasa khawatir. Dan lakukan tugas-tugas Anda lainnya dengan tenang. Ini tidak lagi menjadi permasalahan Anda, melainkan Allah. Jadi mari kita tegaskan, kita telah mengambil keputusan untuk berada di atas tembok. Untuk membawakan pekabaran 3 malaikat, karena jika Anda melakukan hal ini dengan benar, yang lainnya, akan secara otomatis menjadi benar. Karena Allah yang akan turun tangan. Ya, memang saya bisa membicarakan masalah dosa. Tetapi saya tidak boleh bersikap keras, mengecam, saudara saya. Janganlah, karena tidak sabar, memutus simpul kesukaran, yang membuat perkara menjadi tidak berpengharapan. Kiranya Allah saja, yang meluruskan simpul terikat bagi Anda. Allah cukup bijak menyelesaikan kerumitan di dalam kehidupan kita. Allah memiliki keterampilan dan kebijaksanaan. Kita tidak senantiasa bisa melihat rencana-rencana Allah. Kita mesti menunggu dengan sabar, ketika rencana dibukakan, dan tidak merusakkan dan menghancurkan rencana Allah. Allah akan mengungkapkannya kepada kita, di dalam waktunya yang baik. Upayakan persatuan, pupuk kasih dan keselarasan kepada Kristus dalam segala perkara. Kristus menjadi sumber persatuan dan kekuatan. Jika Anda melakukan hal yang Allah perintahkan, berkat Allah akan datang ke dalam gereja. Kiranya saya boleh menghimbau kepada saudara-saudara seiman di luar sana. Kita semua sedang berperang melawan kejahatan. Tetapi jawaban puncaknya adalah dengan mengutamakan Allah. Itulah yang diberitakan di dalam pekabaran 3 malaikat. Muliakan Allah. Allah adalah pencipta. Allah telah memberi Anda tanda. Jangan mengikut Babel. Dan jangan mengikut meterai penerimaan palsu. Melekatlah kepada perkataan Allah, maka Allah akan menyatukan Anda kepadanya. Sama seperti keinginan Anda untuk bergabung dengan Allah. Dan Allah akan mengubahkan pikiran Anda. Jadi, dengan pikiran itu, mari kita akhiri diskusi ini, serahkan kepada Allah. Dan mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, dosa sedang merajalela seperti api liar. Dan satu-satunya solusi agar umat manusia berbalik kepada Allah. Dengan segenap unsur keberadaan mereka, guna mempercayai Tuhan, Allah mereka, dan mempercayai Tuhan,
Allah mereka. Dan untuk menerapkan kehendak Allah. Dan bergabung dengan Allah di dalam suatu perjanjian yang hikmat. Tolonglah kami, guna mencapai hal ini. Melalui pekabaran dari 3 malaikat. Ini adalah doa dan pengharapan kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Diproduksi oleh Clash of Minds. Menampilkan pembicara, Walter Faith dan Martin Smith. Ucapan terima kasih yang tulus untuk dorongan semangat, doa-doa dan bantuan finansial Anda. Untuk informasi lebih lanjut, kami memuji Juru Selamat kami yang sejati dan setia, Yesus Kristus. Untuk kasih karunia-Nya dan belas kasihan-Nya, dan untuk kesempatan bekerja di kebun anggurnya, guna menggapai jiwa-jiwa untuk kerajaan-Nya yang segera tiba.